satu biji inilah 1 kilo 110.000. Ini ada berapa gram gitu ya, ada 183 0,183 gram, nggak sampai 100 gram. Ini aku beli ini pemirsa 20.000 ini, seperti ini. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Uni Juli. Ini aku lagi ngurus tentang perpajakan di Swiss gitu ya, karena ini setiap tahun kita di Swiss setiap orang gitu ya yang berumur dari 18 tahun ke atas, mereka itu harus mengisi tentang perpajakan pendapatan gitu ya. Biasanya itu seharusnya dilakukan bulan Januari, Februari, Maret gitu ya. Tapi kalau kita termasuk orang yang seperti karet gitu, alot, jadi selalu terlambat gitu. Tapi nggak apa-apa kalaupun terlambat gitu ya, kita bisa kita harus bayar 40 franc gitu ya, jadi nggak masalah gitu ya. Jadi inilah yang aku urus sekarang, pajak pendapatan kita untuk aku dan suami aku itu selama setahun. Ini pajaknya tahun yang kemarin gitu ya, tahun 2019. Nanti untuk pajak tahun 2020 nanti tahun depannya gitu, seperti itu. Jadi kerja dulu setahun kemudian baru bayar pajak gitu, bukan bayar pajak dulu. Kalau mau bayar pajak dulu kan harus ada pendapatannya itu. Jadi kerja dulu setahun gitu baru ngurus pendapatannya gitu. Itu setahu aku itu pendapatan yang harus dibayar itu ya, itu minimum nggak salah itu berapa gitu ya, 200 franc gitu. Lewat dari 200 franc itu kena pajak, itu nggak salah ya, mungkin ya kayak gitulah kira-kira gitu. Karena dulu aku pernah ngurus surat menyurat untuk minta izin kerja di rumah gitu ya, karena dulu kan aku kan bikin maniko di rumah gitu. Jadi aku ke kantor lurah, jadi kata orang kantor lurah kalau pendapatannya itu tidak melebihi dari 200 per bulan gitu, nggak satu nggak apa-apa gitu, cuman lapor di lurah aja gitu, udah cukup gitulah ya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya peraturannya. Kalau di Swiss itu peraturannya selalu berubah begitu pemirsa. Jadi sekarang aku lanjut cari surat-surat gitu ya, berkas-berkas yang aku butuhkan untuk bayar pajak gitu ya. Itu biasanya yang kita butuhkan itu seperti sertifikat gaji kerja dari perusahaan gitu ya. Ada juga yang dari asuransi kesehatan, atau dari biaya bangunan, apalagi ya biaya-biaya dari anak-anak sekolah gitu ya. Terus asuransi biaya hidup gitu. Jadi itu semua apa-apa yang kita bayar gitu kita kumpulkan sertifikatnya, nanti kita bawa ke orang yang ngurus pajak gitu. Aku nggak tahu apa namanya, kalau di bahasa Prancisnya itu fiduciar, itu yang orang yang mengisi, yang menghitung semua perkiraan pajak yang harus kita bayar gitu, bisa lebih bisa kurang gitu ya. Ini biasanya kita selalu bayar cukup, kadang lebih, itu kurang sih syukur alhamdulillah nggak pernah gitu ya, tapi kadang lebih gitu, lebih banyak, bukan sedikit, kadang sampai lebih ratusan juta. Tapi kalau terlalu banyak kayak gitu, nanti orang pajak itu, pemerintah dia balikkan lagi sama kita gitu deh pemirsa. Oke, aku lanjut dulu ya. Sekarang aku udah mau siap-siap keluar gitu. Nanti aku tunjukkan gimana suasana dalam desa aku tinggal ini ya, di saat orang lagi lockdown karena virus. Dan sekalian aku mau ngantar berkas-berkas untuk bayar pajak ya, untuk bayar pajak tahun 2019. Jadi hari ini cuaca cukup bagus, ada matahari, tapi berangin gitu ya, berangin kencang ya, tetap dingin gitu. Kalau kita berdiri seperti ini langsung di matahari itu rasanya terbakar.
Nanti kalau pergi di tempat yang teduh seperti ini, itu dingin rasanya, mau beku. Jadi ya begitulah ya, di Swiss ini cuacanya gitu ya, nggak menentu gitu. Apalagi kita kan tinggal di pergunungan gitu, di atas hampir 1000 meter permukaan laut. Jadi begitulah. Ini ada orang nengok-nengok gitu, ada bule lagi lewat. Jadi dia lihat-lihat pemirsa. Oke, kita lanjut aja ya. Aku ini pakai kacamata karena aku kena alergi debu-debu bunga gitu lah, alergi sari debu bunga gitu ya. Itu bunga-bunganya bunga apa saja. Jadi karena debu tersebut alergiku parah gitu ya, kadang tidur nggak bisa, hidung gatal-gatal, mata bengkak dan segala macam. Jadi makanya terpaksa aku harus pakai kacamata. Sebenarnya aku harus juga pakai masker gitu ya, tapi aku takutnya nanti kalau aku pakai masker dikira orang aku positif kena virus gitu. Apalagi ini kan di desa kecil, jadi ya begini aja gitu ya. Nanti aku mau juga pergi ke apotek untuk beli obat gitu ya, karena hidungku gatal-gatal, mata aku perih gitu ya, terus hidung pun mumpet gitu kalau malam tidur susah gitu, jadi nggak enak badan gitu ya. Kadang-kadang asma aku pun kumat. Begitulah pemirsa. Yuk kita pergi. Dan ini ada mobil mewah parkir di depan. Ini mobil mewah kolek teman kerja suamiku. Itu anak lajang masih berapa umurnya ya, 20 lebih sedikit lah gitu. Dia magang, walaupun kerjanya magang gitu, tapi dia masih sanggup ini beli mobil mewah seperti ini, mobil Audi. Karena memang di sini di Swiss ini terlalu banyak duit ya. Jadi kita lanjut ke bawah sana. Beginilah ya suasananya, nggak ada orang, cuma ada mobil satu yang lewat, terus ada 2 orang yang lewat gitu ya. Jadi sangat sepi sekali. Dan di sini pun kalian bisa lihat ya, tidak ada orang sama sekali. Sebagian orang-orang pun kerja gitu, tapi nggak semua. Sekarang ada ya sebagian gitu ya, karena di sini masih lockdown gitu ya. Coba lihat ini ya, sepi. Itu ada orang, 1 orang, itu saja, sepi. Ini langsung menuju di pusat desa gitu ya. Coba kalian lihat, nggak ada orang ya, selalu sepi seperti ini. Walaupun sebelum corona gitu ya, sebelum virus ini masuk ke Swiss, itu pun kalau jam-jam segini, ini baru jam-jam 2 lewat gitu, tetap sepi ya, karena orang-orang pada sibuk kerja. Terus karena virus ini pun lebih parah lagi ya, makin sepi gitu. Nah di sini ada perusahaan jam yang terkenal di sini nih, di samping perusahaan ini itu ada perusahaan jam yang terkenal gitu ya. Ini biasanya banyak mobil yang parkir di sini, di belakang itu juga. Tapi sekarang cuma sebagian gitu ya. Karena kayaknya ini orang ini kerja bagi-bagi jadwal gitu ya, jangan terlalu rame gitu ya. Aku rasa ada jam malam, pagi gitu ya, terus sore, sama ya itulah itu. Jadi sangat sepi ini. Ini perusahaan jam yang terkenal itu nggak ada orang. Ini kayaknya tutup perusahaannya. Oh nggak tutup, ada, cuman nggak ada yang kerja gitu. Paling orang-orang yang main kantor aja. Ini aku udah hampir di pusat desa. Aku nyebrang jalan di sini. Coba kalian lihat di sana itu ya. Inilah pusat desa tempat aku tinggal. Coba kalian lihat, itu cuma ada berapa orang gitu ya. Itu pun orang yang kerja itu di sana. Orang yang kerja untuk bikin apa namanya itu, garis-garis keamanan untuk nyebrang jalan. Terus ada 1 orang yang di depan minimarket. Jadi ini di mana-mana sepi, nggak ada orang. Coba kalian lihat itu ada 1 orang. Di sana nggak ada orang. Di sini coba kalian lihat, itu cuma 1 orang yang di depan minimarket itu. Ini ada toko Magazin du Monde, ini di sana semuanya ada gitu ya, tapi tutup. Inilah pemirsa. Di sana biasanya tempat aku minum kopi, tapi tutup ya. Inilah pusat desa. Inilah di jalan pusat ya. Jalan pusat mau ke kota Bienne. Di sana mau ke kota La Chaux-de-Fonds. Kalian lihat aja, sangat sepi, nggak ada orang. Itu ada bioskop, tutup. Jadi di sini pusat desa ya, nggak ada orang sama sekali, sangat sepi.
Ini toko pun tutup, toko bunga ya tutup. Terus ada hotel di sana ya, tutup. Ini hotelnya tutup. Itu ada peti jenazah lewat. Dan di sana ada hotel mewah. Hotel mewah sana juga tutup, nggak ada orang. Terus di sana ada juga toko pakaian, tutup semua. Jadi tutup semua teman-teman. Sepi, nggak ada orang. Nah ini masih di pusat desa. Ini lihat nggak ada orang, ada mobil 1-2 yang lewat. Kalau enggak ya nggak ada orang. Terus itu restoran tempat aku nongkrong biasanya ya, ngopi, minum jus atau apa, itu sekarang tutup. Jadi seperti ini. Kalau mau tinggal di daerah sini, kalau kita sebagai orang asing ya kayak aku gitu ya, itu benar-benar harus kuat mental dan fisik. Oh lala. Itulah pemirsa. Jadi aku lanjut ke sana. Nanti di sana tempat aku ngurus pajak, nggak jauh dari sini. Cuma jalan 5 menit, 3 menit udah sampai. Seperti ini. Jadi di sini kemana-mana gitu. Kalau jarak-jarak sekilo, 2 kilo, kita biasa jalan kaki gitu ya. Karena kalau ada sepeda, aku naik sepeda. Tapi biasanya jalan kaki gitu. Karena orang-orang sini ini memang kebiasaannya jalan kaki itu lebih ekologik dan ekonomik. Jadi di sana di bangunan itu tempat aku ngurus orang yang ngurus pajak aku, ngurus pajak gitu ya. Kayaknya di dalam nggak ada orang. Aku rasa kantornya tutup. Tapi nanti aku bisa masukkan di dalam kotak suratnya gitu. Jadi di sini aku harus pergi. Itu kayaknya kantornya tutup, nggak ada orang ya. Jadi aku harus ke belakang. Langsung letak di box suratnya saja. Jadi di sini berkasnya udah aku masukkan dalam surat, dalam kotak surat. Sekarang aku balik lagi ke dalam desa. Aku mau ke apotik. Jadi beginilah desaku ini pemirsa. Jadi sekarang aku balik lagi di desa sana, di dalam desa ya. Jalan lagi. Jadi kalau mau pergi dalam desa ini, tetap jalan kaki seperti ini ya. Ada yang naik sepeda, sekarang sepeda aku lah, bannya udah kempes. Jadi nggak bisa. Jadi berjalan saja pemirsa. Ini kita benar-benar dalam pusat desa. Aku balik sana. Tadi aku kan lewat dari sana ya. Nanti aku ke sana. Jadi kita harus nyebrang di sini. Walaupun desa kecil, kita nyebrang jalan harus di tempatnya gitu karena kita ke sana ya. Karena kalau ada terjadi apa-apa, kecelakaan, kalau kita nggak jalan di tempat yang benar, itu asuransi kecelakaan bisa lepas tangan. Jadi ibaratnya nyebrang jalan itu wajib gitu ya. Kalau kita nggak mau ambil risiko. Jadi tadi ini di belakang desa, di belakang pusat desa tadi ya, ini di belakangnya. Dan di sana ada tamannya. Dan di sini biasanya Leni main-main sama temannya gitu. Di situ dia bisa main ayunan, main pingpong, main bola kaki gitu. Nah, jadi disitulah anakku Leni sering main, Sigor juga gitu ya. Ini dari rumah cuman 2 menit dari rumah atau 3 menit gitu. Seperti ini. Sekarang aku lanjut pergi kayaknya pergi ke apotik dulu ya. Nanti biar habis itu ke market, nanti biar nggak terlalu berat bawa belanjaan gitu ya. Jadi ke farmasi dulu beli obat, nanti aku lanjut ke minimarket. Ini minimarket yang aku kasih tahu tadi, ini dari belakang jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi aku harus ke sana, ke farmasi apotik beli obat. Jadi di sini tempat aku beli obat pemirsa sini. Ini bonjour. Sekarang aku lanjut ke minimarket. Ini tempat aku belanja. Biasa. Sepi, nggak ada orang pemirsa. Ada coklatnya murah-murah 50%.
Ini ada coklat Lin, ini coklat yang terkenal, murah 50%. Ini juga coklatnya 50%, dijual setengah harga karena nggak ada orang ya. Ini coba tengok, ini kosong, nggak ada orang. Jadi disinilah tempat aku belanja setiap hari seperti ini. Jadi aku perlu susu, jadi inilah susu. Ini jenis susu yang aku pakai di rumah, 2 liter aja. Kemarin aku udah beli 2 liter. Aku ambil yang ini karena setengah harga ya, dari harga segini terus sekarang dari segini terus seperti ini, sekarang diskon lagi jadi harganya 9 franc. Ini 9 franc 50 sen. Jadi kita ambil pemirsa. Roti-roti. Sementara aku belum sempat bikin roti, jadi aku beli aja. Ini ada rotinya yang dari harga 3,20 sekarang 2,80 sen. Jadi kayaknya yang ini. Jadi aku ambil yang ini saja. Ini sekarang aku ambil musli. Aku suka makan musli. Dan di sini coklat Swiss. Inilah salah satu yang terkenal di Swiss ini ya, ada coklatnya, kejunya. Ini juga coklatnya gede-gede. Itulah suasana di desaku ya pemirsa ya. Ini masih ya seperti ini ya. Sebenarnya aku segan merekam-rekam itu ya, karena orang sini ini nggak biasa gitu ya. Sebab orang Swiss ini mereka lebih tertutup dan gak suka dipublikasi gitu. Jadi kadang aku itu takut atau segan gitu ya. Jadi di sana kantor lurah seperti ini lurahnya. Lalu ini kantor lurah. Ini aku kenal baik sama orangnya. Mereka itu sangat baik sekali ya. Nih. Nah nanti kita lanjut ke sana. Aku mau pulang ya, ini belanjanya udah siap. Nanti naik ke atas belok kiri. 1 menit dari situ baru nyampe di rumah. Aku pulang sekarang. Itu di sana kita turun ke bawah. Itu jalan pergi ke Prancis gitu. Nah, di sini juga ya banyak orang lewat lalu lalang ya. Orang-orang perbatasan pergi kerja gitu. Jadi di sana. Nah, sekarang aku mau pulang. Rumahku ya di situ, di atas itu ya. Di sana. Dan di sini ada 2 perusahaan ya, perusahaan jam. Semuanya udah siap, ngantar-ngantar berkas ke fidusi untuk pajak udah, ke apotek udah, belanja pun udah. Sekarang waktunya kita pulang. Ini sepi, nggak ada orang ya, makanya suara aku lebih besar karena nggak ada orang. Kalau ada orang mungkin aku nggak berani ngomong terlalu kencang, malu. Jadi disitulah rumah aku pemirsa. Mana nih? Sana rumahku. Ini belanjaanku ini cukup berat ya. Ini mobil anak berondong ini masih parkir di depan rumah karena tadi pagi dia pergi kerja sama suami. Ini. Jadi aku pulang pemirsa. Capek aku. Coba ini lihat belanjaanku yang aku bawa, yang aku tenteng. Oh my god. Tuhan, beratnya ya Allah. Jadi beginilah hidup di negeri orang ini. Semua harus dikerjakan sendiri. Semua. Dan kita harus serba bisa. Ini aku udah sampai di rumah. Oh my god. Begitulah kira-kira situasi dalam desa aku sekarang ya, karena orang-orang masih lockdown dan sebagian ada yang kerja tapi nggak banyak gitu ya. Dan sekarang aku udah di rumah, kepanasan, harus buka jaket juga ya, kepanasan aku. Jadi tadi aku udah ke minimarket juga belanja ya. Inilah belanjaanku tadi, aku kasih lihat. Inilah belanjaanku. Tadi belanjaannya nggak banyak gitu ya, ada beberapa gitu ya, ada roti, ada susu, ada juga ikan salmon gitu ya.
ada minyak juga, ada musli, ada coklat. Itu aku bayar total ya 463.000. Itu pun udah diskon gitu ya. Itu kalian tadi udah lihat ya, itu sebagian barang-barang udah harga setengah harga gitu ya, 50%. Tapi ya inilah 463.000 ya, nggak begitu mahal gitu ya. Terus apalagi ya, tadi aku beli daun bawang. Itu daun bawangnya 1 kilo 110.000. Cuman aku nggak beli sekilo, aku ambil satu batang aja gitu ya, untuk bikin sup sama bikin mie goreng dan nasi goreng. Untuk bikin saus spaghetti juga aku pakai itu biasanya ya. Jadi belanjaan aku tadi ini seperti ini, tapi cukup berat loh ini. Jadi apa aja isinya? Ini ada musli. Ini musli harganya kalau di Swiss 3,50. Ini enggak sampai sekilo, cuma 450 gram. Dan ini ada coklat ya. Ini coklat tadi harganya dari 26,50. Terus diskon 28%, jadi harganya 18,95. Sekarang harganya dijadikan 50% lagi. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena corona nggak ada pembeli, itu minimarket sepi kayak seperti di kuburan. Ini coklatnya coklat yang cukup bagus ya, sangat bagus ini, Lin ini coklatnya. Jadi ini ada isinya 720 gram. Terus aku bayar tadi dari harga 18,95, setengah harga lagi, jadi aku bayar 9,50 sen. Terus 1 franc itu nilainya sekarang 16.900. Begitu pemirsa. Dan ini ada ikan salmon bakar, itu harganya 19,50. Kemudian 50%, jadi 975. Terus 50% lagi dari harga 975, jadi aku bayar tadi 4 franc 85 sen. Ini daun bawangnya, inilah aku beli tadi daun bawangnya. Ini aku beli ini cuma satu biji ini. Inilah 1 kilo 110.000. Ini ada berapa gram gitu ya, ada 0,183 gram, nggak sampai 100 gram. Ini aku beli ini pemirsa 20.000 ini, seperti ini. Ini juga roti yang aku beli tadi ya, lagi diskon tadi. Ini minyak goreng. Ini minyaknya dari bunga ini, bunga kolza namanya ini. Seperti ini 3 franc. Terus susu. Jadi itulah pemirsa, sekarang aku mau ke rumah, mau bersih-bersih rumah. Terus mau apa lagi ya, cuci piring, masukkan video di YouTube. Jadi itu saja, sampai jumpa pemirsa. Abiatu over. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Over. Anakku Leni sayang tercinta, dia kelaparan. Bilang halo dulu, halo semuanya. Oi, atas yo. Halo semuanya, apa kabar? Bilang dulu nak, apa kabar? Apa kabar? Saya baik-baik saja. Nah, dia malu anakku. Oke pemirsa. Yeah. Oke, bye bye.